Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan semangat kembali untuk belajar. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Mudah-mudahan dengan tahun ajaran baru ini, anak-anak belajarnya tambah semangat ya. Hari ini, Bu Pupah akan belajar bersama anak-anak muatan pembelajaran PPKN. Kita akan belajar PPKN tentang makna sila ke-1 dan ke-2 Pancasila. Anak-anak, sudah hafal Pancasila? Kita suka mengucapkan Pancasila ketika kita upacara ya setiap hari Senin. Nah, sekarang kita akan membahas sila ke-1. Sudah tahu kan? Sudah hafal bunyi sila ke-1? Sila ke-1 berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nih, lambangnya bintang bersudut 5. Bintangnya berwarna emas. Pengamalan Pancasila sila ke-1 sering kita lakukan. Contohnya, pengamalan sila ke-1 yaitu bersyukur. Bersyukur itu apa ya? Kita sering loh bersyukur. Kita setiap hari bersyukur. Apa ya bersyukur itu? Bersyukur adalah berterima kasih atas karunia yang diberikan Allah. Kita berterima kasih atas segala yang diberikan Allah, itu namanya bersyukur. Cara kita bersyukur bisa dua macam. Ada yang bersyukurnya dengan ucapan, ada yang bersyukur dengan perbuatan. Bagaimana bersyukur dengan ucapan itu? Anak-anak, sebelum belajar, sesudah belajar, sebelum tidur, bangun tidur, sebelum makan, sesudah makan, biasanya berdoa dulu. Nah, berdoa itu merupakan salah satu cara bersyukur, yaitu dengan ucapan. Bagaimana cara bersyukur dengan perbuatan? Cara bersyukur dengan perbuatan, yaitu kita mandi, kita gosok gigi, kita memakai pakaian yang bersih, kita makan makanan yang sehat. Nah, itu cara bersyukur dengan perbuatan. Kalian di rumah punya tanaman, atau kalian di rumah punya hewan peliharaan. Kalian rawat dengan baik, dikasih makan, ya. Kemudian kalau tanaman dipupuk, disiram, kalian menjaga dan merawat hewan peliharaan serta tanaman, itu juga merupakan cara bersyukur, tapi dengan perbuatan. Nah, itu anak-anak sila ke-1 Pancasila. Selanjutnya kita akan lanjutkan sila ke-2 Pancasila. Pasti dong sudah hafal ya apa bunyinya. Bunyi sila ke-2 Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya yaitu rantai. Nih, apa maknanya? Makna sila kedua yaitu rantai
yang membentuk lingkaran menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Kalian menyayangi teman, menghormati guru, menghormati orang tua. Nah, itu merupakan Pancasila, sila kedua. Ya. Pengamalannya, contohnya apa sih sila kedua itu? Nah, menghargai keberagaman. Apa itu keberagaman? Keberagaman itu perbedaan. Kita semuanya berbeda dengan orang lain. Bentuknya apa saja keberagaman itu? Bentuk-bentuk keberagaman. Bentuk keberagaman atau perbedaan, ada perbedaan atau keberagaman fisik. Di kelas, di sekolah, anak-anak, teman-teman, ada yang badannya tinggi, ada yang badannya pendek, ada yang badannya gemuk, ada yang badannya kurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang, itu kulit Indonesia, ada yang kulitnya hitam. Nah, itu semuanya disebut keberagaman atau perbedaan fisik. Itu ya, badan kita yang terlihat ini. Selanjutnya, keberagaman itu apa saja bentuknya? Bentuk keberagaman selanjutnya adalah sifat. Tentunya kita di rumah atau di kelas, di sekolah, teman-teman berbeda. Ada yang pemalu, kalau disuruh sama bu guru tuh diam aja. Ada yang berani cepat-cepat maju atau cepat-cepat menjawab. Ada yang penakut. Ada yang sedikit-sedikit marah, pemarah. Ada yang jujur, ada yang sabar, ada yang ketika melihat teman, melihat orang lain yang kesulitan selalu menolong. Itu namanya penolong. Penakut, pemalu, pemberani, penolong. Itu semuanya disebutnya keberagaman sifat. Lanjut, ada keberagaman cita-cita. Kalian di kelas dengan teman-teman tentunya cita-citanya berbeda ya. Ada yang, aku mau jadi dokter. Ada yang mau jadi insinyur. Ada yang mau jadi pelukis. Ada yang mau jadi tentara. Ada yang mau jadi polisi. Ada yang mau jadi guru. Nah, itu cita-cita. Beragam, berbeda cita-cita. Selanjutnya, bentuk keberagaman itu ada jenis kelamin. Jenis kelamin itu yang mana ya? Jenis kelamin itu di kelas kalian di sekolah ada laki-laki, ada perempuan. Itu namanya berbeda jenis kelamin. Selanjutnya, keberagaman itu bentuknya perbedaan dalam kegemaran. Adanya yang sukanya melukis, ada yang sukanya membaca, ada yang sukanya main bola, ada yang gemarnya bersepeda. Itu semua namanya kegemaran. Aku sukanya menyanyi, aku sukanya menari. Nah, itu namanya kegemaran. Kegemaran itu berbeda-beda, beragam. Selanjutnya ada lagi
Di sekolah kita berbeda dengan teman sukunya. Ada yang sukunya Sunda, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur sukunya Jawa, ada yang dari Jakarta asalnya sukunya Betawi, ada yang dari Bali suku Bali, dan banyak. Nah, itu perbedaan atau keberagaman suku. Nah, itu tadi bentuk keberagaman. Ada fisik, sifat, cita-cita, jenis kelamin, kegemaran, dan suku. Nah, bagaimana sikap kita untuk menyikapi keberagaman itu? Bagaimana ya kita seharusnya menyikapinya? Cara menyikapi keberagaman. Yang pertama, kita harus menghargai pendapat teman meskipun pendapatnya itu berbeda dengan kita. Kalau teman kita berpendapat bahwa ini tuh bagus, padahal menurut kita tidak. Kita harus tetap menghargai, tidak boleh meledek atau tidak boleh mencemooh, menghina. Harus saling menghargai. Selanjutnya, kita harus menghormati perbedaan. Ketika ada teman cita-citanya berbeda dengan kita, kegemarannya berbeda dengan kita harus menghormati. Tidak boleh memaksakan harus sama. Kamu kegemarannya apa? Aku sukanya melukis. Ih, kok begitu? Kan aku sukanya menyanyi. Hai, aku aja menyanyi. Tidak bisa seperti itu. Setiap orang berbeda, jadi kita harus menghormati perbedaan. Selanjutnya, berteman dengan siapapun meskipun berbeda. Kalian di kelas atau di sekolah tidak bagus kalau memilih-milih teman. Silahkan berteman sebanyak-banyaknya dengan siapa saja. Kalau kalian bertemannya memilih atau bertemannya dengan itu-itu saja, yang akan rugi kalian sendiri. Karena apa? Temannya cuma satu, mau bertemannya dengan satu orang. Temannya tidak sekolah, jadi nggak mau sekolah. Ya, jadi bertemanlah dengan siapapun. Bertemanlah dengan teman yang baik. Nah, anak-anak, alhamdulillah, itu pembelajaran kita hari ini tentang makna sila ke-1 dan kedua Pancasila. Alhamdulillahirrabbilalamin, mudah-mudahan belajar kita hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa anak-anak setelah ini baca panduannya, kemudian ada tugas di buku siswanya, silakan kalian kerjakan. Dari buku Pacukan sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.